Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danu Aji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about UJT homogen dan UJT non-homogen. UJT homogen dan UJT non-homogen adalah metode statistik yang digunakan untuk memeriksa homogenitas varians dalam dua atau lebih kelompok data. UJT homogen digunakan ketika varians antar kelompok dianggap sama, sedangkan UJT non-homogen digunakan ketika varians di antara kelompok dianggap tidak sama. Homogenitas varian adalah asumsi penting dalam beberapa analisis statistik, seperti analisis varian ANOVA atau UJT homogen dan UJT non-homogen merujuk pada metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih UJT homogen. Jenisnya mengasumsikan homogenitas varians antar kelompok. Yang kedua, cocok digunakan ketika varians antar kelompok dianggap sebanding. UJT non-homogen. Jenisnya tidak mengasumsikan homogenitas varians antar kelompok. Yang kedua, digunakan ketika varian antar kelompok dianggap tidak sebanding. Apa sih yang dimaksud dengan uji t-test dalam penelitian kuantitatif? Uji t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi. Uji t-test mengasumsikan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal atau mendekati normal dan memiliki varian yang sama. Uji t-test terbagi menjadi dua jenis, yaitu uji t-test terkontrol atau uji t-test tunggal dan uji t-test tidak terkontrol atau uji t-test berpasangan. Uji t-test terkontrol digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak terkontrol. Sedangkan uji t-test tidak terkontrol digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang terkontrol. Uji t-test sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Misalnya, peneliti mungkin menggunakan uji t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keberhasilan belajar antara kelompok yang menggunakan metode belajar tertentu dengan kelompok yang menggunakan metode belajar lainnya. Dalam melakukan uji t-test, peneliti harus mempertimbangkan tingkat signifikasinya yang diinginkan. Tingkat signifikasinya menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menolak hipotesis nol. Jika tingkat signifikasinya yang diinginkan kecil, misalnya 0,01 atau 0,05, maka perbedaan yang terlihat harus lebih besar untuk dapat ditolak hipotesis nol. Sebaliknya, jika tingkat signifikasinya yang diinginkan lebih besar, misalnya 0,10 atau 0,20, maka perbedaan yang terlihat harus lebih kecil untuk dapat ditolak hipotesis nol.
Bagaimana melakukan uji t-test? Untuk melakukan uji t-test, pertama-tama Anda perlu memiliki hipotesis yang ingin diuji dan data yang sesuai. Hipotesis tersebut bisa merupakan perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau perbedaan signifikan antara dua populasi. Setelah itu, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan jumlah sampel dari setiap kelompok yang akan diuji. Jumlah sampel harus cukup besar untuk memastikan validitas hasil uji t-test. Yang kedua, tentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk menguji hipotesis Anda dengan menggunakan rumus uji t-test. Tentukan tingkat signifikasinya yang diinginkan. Biasanya 0,05 atau 0,01. Tingkat signifikasinya menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menolak hipotesis 0. Hitung nilai t-statistik dengan menggunakan data sampel yang Anda miliki dan rumus uji t-test. Bandingkan nilai t-statistik dengan nilai tabel untuk tingkat signifikasi yang telah ditentukan. Nilai t-tabel dapat ditemukan dalam tabel t-test atau dengan menggunakan perangkat lunak statistik. Jika nilai t-statistik lebih besar daripada nilai t-tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Ini berarti ada perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi yang telah diuji. Sebaliknya, jika nilai t-statistik lebih kecil daripada nilai t-tabel, maka hipotesis 0 diterima. Yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi yang telah diuji. Tadi itu adalah tahapan umum untuk melakukan uji t-test. Sebaiknya Anda memahami secara detail rumus uji t-test dan cara menggunakannya sesuai dengan jenis data yang Anda miliki serta memahami apa yang dianggap sebagai perbedaan signifikan dalam konteks yang sesuai. Juga penting untuk memahami kekurangan dan batasan dari uji t-test agar dapat menggunakannya dengan benar. Baik, itu tadi presentasi dari saya tentang uji T homogen dan uji T non homogen. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.